Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel deklarasikan Desa Cikoang jadi kampung bersih narkoba. Takalar, dimensitv-news.com. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel deklarasi Kampung Tangguh Bersinar atau Kampung Bersih Narkoba Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. Deklarasi ini dihadiri oleh puluhan siswa-siswi Dandim 1426 Takalar Letkol Kavaleri Nanang Sujatmiko, Wakapolres Takalar Kompol Haji Mustaqim, Sekda Takalar Muhammad Hasbi, Forkopimda dan Kepala BNN Sulsel Brigjen Polisi Giri Prawijaya. Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel, Kombes Polisi Dodi Rahmawan menyatakan sepakat bagi pengedar dan bandar akan ditindak tegas, tidak ada ampun bagi pengedar dan bandar. Kita sepakat bagi pengedar dan bandar tidak ada ampun. Kami juga akan terapkan tindak pidana pencucian uang. Bahkan pengedar dan bandar, keduanya akan ditempatkan di tempat paling berat. Kalau perlu kita tempatkan di Nusa Kambangan bagi pengedar dan bandar, tegas Kombes Polisi Dodi Rahmawan. Kombes Polisi Dodi Rahmawan juga sepakat untuk memiskinkan pelaku narkoba, baik bandar maupun pengedar. Itu dilakukan sebagai untuk menghindari pengendalian narkoba lewat lapas. Kita juga sepakat untuk menyelamatkan bagi pecandu penyalahgunaan narkoba melalui treatment lewat Undang-Undang Nomor 35, baik itu rehabilitasi medis, sosial dan pendekatan kearifan lokal, jelasnya. Menurut Dodi Rahmawan, pendekatan kearifan lokal, adat, dan religius perlu dilibatkan dalam penanganan dan pencegahan narkoba. Sehingga, dengan keterlibatan mereka tidak ada lagi masyarakat di lingkungan sekitar yang menyalahgunakan atau pengguna narkoba. Bagi yang mengedarkan narkoba di wilayah Cikoang dan sekitarnya akan menghadapi kita semua, tegasnya. Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di samping mempetakan wilayah perlu juga kesadaran masyarakat. Gerakan kita ini, gerakan mulia, kita sepakat narkoba adalah musuh kita, tegasnya. Meski demikian, proses hukum bisa juga dilakukan lewat jalur restoratif justice (RJ). Laporkan jika ada yang menyalahgunakan narkoba, kita akan memberikan pelayanan maksimal, katanya. Sementara itu, Kepala BNNP Sulsel, Brigjen Polisi Giri Prawijaya mengatakan, tidak pakai narkoba itu bukan karena tidak ada narkoba. Melainkan kata dia, masyarakat tidak memakai narkoba karena mengerti bahaya narkoba sehingga menjauhi narkoba. Kalau hanya mengandalkan Polri BNN untuk meniadakan narkoba mungkin seperti negara ini lautan, tapi kami akan terus tumpas apabila ada narkoba yang masuk di wilayah kita. Terpenting adalah orang tidak pakai narkoba karena tidak mau pakai narkoba. BNN yang digagas oleh Polda Sulawesi Selatan, kemudian Pemda, daerah 31, tingkat 2, Takalar, 31, dan desa Pangwa dan Cikoang. Kami berterima kasih kepada beliau semua itu, juga kepada panitia dari Sulsel. Dengan demikian maka kita tidak pakai narkoba itu bukan karena tidak ada narkoba. Kita tidak pakai narkoba itu karena memang masyarakat mengerti bahaya narkoba sehingga menjauhi narkoba. Hanya itulah cara kita yang bisa menjauhkan kita dari narkoba. Kalau hanya mengandalkan Polri dan BNN untuk meniadakan narkoba, itu seperti menggarami lautan. Tapi akan kami terus tumpas juga apabila ada narkoba yang masuk ke wilayah kita. Namun yang terpenting adalah orang yang pakai narkoba karena tidak mau pakai narkoba. Apa tujuannya kampung kerja dipilih di Desa Cikoang? Ini adalah bagaimana kita membentuk masyarakat berpikir dan ini menjadi pionir di sini. Bagaimana semua kita bersama-sama saling mendukung. Karena besi menajamkan besi dan kita saling menajamkan sama kita. Kalau kita saling mengingatkan bahwa narkoba itu berbahaya. Karena demikian harga akan hancur karena tidak ada pembeli. Orang tidak mau lagi jual di sini. Bahkan mungkin yang ada di sini yang sisa dijual keluar. Tadi sempat disinggung Pak terkait data jumlah penyalahgunaan narkoba di tahun 2021 ini. Ya.
Kira-kira berapa jumlahnya? Tadi udah dilihat ya, saya tidak terlalu hafal karena data kurang lebih 1.000 sekian lah ya. Tapi yang pasti itu 0,6 kalau bervalensi dari jumlah populasi manusia produktif yang ada di Sulawesi Selatan. Ya manusia produktif ada berapa di sini? 0,6 itu ada. Tapi dibandingkan tahun sebelumnya, apakah ada terjadi kenaikan atau Hampir flat sama. Kalau pengungkapan tiap tahun naik, itu bukan karena kasusnya naik, tapi karena kemampuan daripada aparatnya yang naik. Jadi tahun lalu juga sebetulnya sama banyaknya dengan tahun ini. Jadi jangan bangga, dan kami juga tidak memegahkan diri kalau kami mengungkap kasus yang besar-besar atau Polda mengungkap kasus besar. Justru kita makin prihatin. Artinya situasi semakin gawat. Bisa dijelaskan Pak spesifikasinya yang untuk RD siapa yang berhak mendapatkan RD? Nah, itu situasional, kasus per kasus, nggak bisa dipukul semua rata. Tetapi kalau hanya pengguna dan kemudian hasil asesmen bahwa dia tidak pengedar, bukan bandar, dan tidak punya terlibat jaringan dan tidak terlibat kasus sebelumnya, apalagi dia punya rekor medis dan dia tercatat sebagai pasien di suatu sakit rehab pernah dirawat, maka itu hanya sifatnya hanya silap. Desa Cikoang dipilih jadi tempat deklarasi kampung bersih narkoba agar masyarakat berpikir dan menjadi pioner dan saling mendukung melawan narkoba. Data penyalahgunaan narkoba 2022, lebih dari 1.000, tapi yang pasti itu datanya 0,6% berpotensi dari jumlah populasi manusia produktif di Sulsel, pungkasnya. Menurutnya, dibandingkan tahun sebelumnya data penyalahgunaan narkoba hampir sama. Namun sebutnya, jumlah pengungkapan tiap tahunnya naik. Jumlah tersebut bukan karena jumlah kasus yang naik tetapi kemampuan dari para aparat yang naik. Kalau jumlah pengungkapan narkoba tiap tahun naik tapi bahkan karena jumlah kasusnya naik tapi kemampuan aparat yang naik mengungkap kasus, katanya. Ditanyai soal kategori penyalahgunaan yang bisa mendapatkan restoratif justice. Itu sensasional, kasus per kasus, tidak bisa dipukul sama rata, tetapi kalau hanya pengguna kemudian hasil asesmen bukan pengedar dan bandar, tidak terlibat jaringan dan tidak terlibat kasus sebelumnya apalagi dia punya rekom medis atau tercatat sebagai pasien salah satu rumah sakit yang pernah dirawat bisa mendapat restoratif justice jelasnya. Liputan Muhammad Rizal dan Natsir Tarang mengabarkan untuk Dimensi TV News.com. Inspirasi membangun daerah.